Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan model pengembangan sistem informasi transaksi pembayaran listrik pada agen AVSEL. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 3, yaitu Fani Setiawan, Muhammad Afianto Pahlevi, saya sendiri Nyimas Jayanti, dan Aprilia Kartini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem, agen AVSEL merupakan sebuah toko usaha kecil yang menjual jasa pembayaran tagihan listrik PLN. Dalam hal ini, sistem pembayaran pada agen AVSEL yang masih menggunakan cara manual dan belum terkomputerisasi dalam transaksi pembayarannya. Sehingga kami bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul Model Pengembangan Sistem Informasi Transaksi Pembayaran Listrik pada Agen AVSEL. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuatkan model pengembangan sistem informasi untuk transaksi pembayaran listrik PLN dengan berbasis desktop pada agen AVSEL untuk membantu proses pembayaran transaksi menjadi lebih cepat dan efisien. Analisa kebutuhan sistem merupakan analisis yang dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi kebutuhan sistem. Spesifikasi ini juga meliputi elemen atau komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan untuk sistem yang akan dibangun sampai dengan sistem tersebut diimplementasikan. Analisis kebutuhan ini juga menentukan spesifikasi masukan yang diperlukan sistem. Keluaran yang akan dihasilkan, sistem dan proses yang dibutuhkan untuk mengolah masukan sehingga suatu keluaran yang diinginkan. Adapun hardware dan software yang kami gunakan, yaitu kalau untuk hardware kita menggunakan CPU prosesor 2,8 GHz, memori 4 GB, hard disk minimal 500 GB, monitor 14 inch HD LED LCD 1024 x 600, keyboard menggunakan 86 keys, mouse optical atau touchpad. Kalau untuk software yang kami gunakan yaitu sistem operasi Windows 10 Ultimate 64-bit. Web server yang kami gunakan yaitu Exam versi v3.3.0, Apache 2.4.54, Windows 64, Open SSL _1.11p, PHP _8.1.10. Untuk browser yang kami gunakan yaitu Mozilla Firefox dan Google Chrome. Dan untuk diagram UML, tugas kami yaitu menggunakan use case diagram. Merupakan diagram yang bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara user dan pengguna sebuah sistem dengan suatu sistem tersendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Use case diagram terdiri dari sebuah aktor dan interaksi yang dilakukannya. Aktor tersebut dapat berupa manusia, perangkat keras, sistem lain, ataupun yang berinteraksi dengan sistem. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak April. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Deris. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing aliran berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Langkah aktivitas yang dilakukan, pertama, pengguna akan melakukan login terlebih dahulu dan dibedakan berdasarkan levelnya, ada admin ataupun user. Kemudian di sini admin akan bisa mengakses untuk penginputan data pelanggan, penginputan data tarif, dan penginputan data penggunaan. Kemudian untuk user bisa mengakses cek data pelanggan dan cek data tagihan. Setelah itu, jika ada pelanggan melakukan transaksi pembayaran, maka user akan mencetak struk pembayaran, kemudian proses dinyatakan selesai.
Untuk customer, jika telah memperoleh tagihan, maka bisa langsung melakukan pembayaran. Kemudian proses selesai. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram digunakan untuk melakukan visualisasi struktur kelas-kelas dari suatu sistem dan merupakan tipe diagram yang paling banyak digunakan. Kelas diagram juga dapat memperlihatkan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model desain logical view dari suatu sistem. Selama proses desain, kelas diagram berperan dalam menangkap struktur dari semua kelas yang membentuk arsitektur sistem yang dibuat. Untuk pembayaran tagihan listrik ini, di sini ada kelas penggunaan, tagihan, pelanggan, tarif, pembayaran, dan level user. Oke, untuk selanjutnya, di sini ada sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem yang berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri antara dimensi vertikal, yaitu menggambarkan waktu, kemudian dimensi horizontal, objek-objek yang terkait. Di sini sebagai aktor ada admin. Di sini admin akan melakukan input user ID dan password di menu login. Kemudian ID dan password ini akan masuk ke menu control login untuk dilakukan cek user di menu data user. Kemudian apabila datanya telah sesuai, maka akan tampil form menu. Ya, ini akan tampil form menu. Kemudian apabila setelah dilakukan pengecekan data user ternyata terdapat kekeliruan, hasil validasinya tidak sesuai, maka akan muncul informasi ID atau password teksnya salah. Ya, ini akan kembali kepada menu admin dan informasikan ID atau passwordnya salah. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Giovanni. Terima kasih. Berikut adalah diagram UML terakhir, yaitu deployment diagram. Deployment diagram adalah salah satu model diagram dalam UML untuk mengerahkan artefak dan node. Deployment diagram digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara software dan hardware. Secara saintifik, deployment diagram dapat membuat physical model tentang bagaimana komponen perangkat lunak digunakan pada komponen perangkat keras yang dikenal sebagai node. Ini adalah salah satu diagram paling penting dalam tingkat implementasi perangkat lunak dan ditulis sebelum melakukan coding. Desain database. Pertama ada Entity Relationship Diagram atau disingkat ERD. ERD yang menggambarkan model basis data sistem yang dibuat adalah sebagai berikut. Desain database kedua adalah Logical Record Structure atau disingkat LRS yang menggambarkan model basis data sistem yang dibuat adalah sebagai berikut dengan penjelasan untuk simbol add pada atribut menggambarkan bahwa atribut tersebut adalah primary key. Untuk simbol double add pada atribut yang lainnya menggambarkan bahwa atribut tersebut adalah origin key. Desain antarmuka atau disebut user interface. Antarmuka yang digunakan pada sistem informasi ini merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung pada user. Tampilan yang sudah dibuat adalah sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan terkait desain antarmuka atau user interface, di mana sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu ada form login dan form menu. Untuk form login sendiri, kita harus menginputkan untuk user dan password. Di form menu, jika memang di form login yang login adalah sebagai admin, maka semua menu yang ada di form menu bisa diakses, yaitu menu pelanggan, penggunaan, tarif, tagihan, pembayaran. Tapi jika memang
yang login adalah sebagai user, maka yang bisa diakses hanyalah pelanggan dan pembayaran. Selanjutnya, untuk form pelanggan, kita menggunakan tabel pelanggan sebagai database-nya. ID pelanggan di sini kita gunakan sebagai primary key, lalu ada nomor KWH, nama pelanggan, dan alamat. Nah, ID tarif di sini kita gunakan sebagai origin key, di mana primary key-nya terdapat di tabel tarif yang terdapat beberapa daya di ID tarifnya. Lanjut ke menu pembayaran. Untuk menu pembayaran sendiri kita gunakan tabel pembayaran, di mana ID pembayaran kita gunakan sebagai primary key, lalu ada tagihan, di mana ID tagihan kita gunakan sebagai origin key. Ada ID pelanggan kita gunakan origin key. ID tarif juga kita gunakan sebagai origin key. Nah, setelah user menginput semua field yang ada di sini, yaitu input field ID pembayaran, memilih ID tagihan, memilih ID pelanggan, memilih ID tarif, maka seluruh field yang ada di bawahnya ini akan muncul. Setelah itu user tinggal mengedit atau menginput tanggal pembayaran tanggal berapa, dan bulan bayarnya bulan apa, dan total bayarnya berapa. Selanjutnya bisa disimpan sebagai bukti pembayaran. Lanjut untuk tahapan berikutnya, yaitu testing atau uji coba. Pengujian dilakukan dengan mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Hasil pengujian pada sistem informasi ini dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk tabel pertama, user ID dan password tidak diisi, kemudian kita klik login. Yang kedua, mengetikkan user ID dan password tidak diisi atau dikosongkan, kemudian kita klik login. Yang ketiga, user ID tidak diisi atau kosong dan password diisi, kemudian kita klik tombol login. Yang keempat, mengetikkan salah satu kondisi pada user ID atau password, kemudian kita klik login. Yang kelima, mengetikkan user ID dan password dengan data yang benar, kemudian kita klik tombol login. Untuk kedua, pengujian konfirmasi. Yang pertama, tidak mengisi seluruh field lalu mengklik tombol konfirmasi. Yang kedua, mengisi dengan benar lalu mengklik tombol konfirmasi. Beberapa kutipan yang kita ambil untuk menyusun makalah atau tugas RPL ini, yaitu yang pertama ada dari M. Rahmatullah dan M. Rizky Revanda, di mana judulnya Rancangan Bangun Sistem Informasi Jasa Pengiriman Barang pada PT Haluan India Transporindo berbasis web. Yang kedua ada Ismai, Perancangan Sistem Aplikasi Pemesanan Makanan dan Minuman pada Kafetaria No Cafe di Tanjung Balai Karimun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.